Apa tuh nanti bapak yang terasa? Waktu Waktu ya. Bencana banjir bandang Palembayan tak hanya merenggut tempat tinggal, tetapi juga menggerogoti kesehatan para pengungsi di Salereh Aye Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seorang pengungsi Darmayati mengatakan bahwa kondisi hujan yang masih menerpa wilayah Palembayan membuat kondisi fisik warga terus menurun. Selain kondisi cuaca, dalam beberapa hari terakhir warga juga harus merelakan waktu tidur mereka karena was-was akan bencana banjir bandang susulan. Bagi Darmayanti, dalam kondisi tanggap darurat ini, suplai makanan yang mayoritas telur turut mengimbau alerginya yang sudah lama tidak muncul. Dan selain Darmayanti, Erma Yulisa juga merasakan sakit serupa ditambah dengan penyakit kulit. Ia menduga penyakit kulit ini didapat akibat masih minimnya air bersih sehingga tidak sempat untuk mencuci kaki. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di wilayah Agam rekan? Apakah masih ada banjir susulan yang terjadi hingga saat ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Saya informasikan ini sedang berada di lokasi kejadian atau di Salareai, Palambayan, Agam, Sumatera Barat. Pada siang hari ini saya informasikan sejak hari Sabtu tanggal 6 Desember hingga kemarin Minggu tanggal 7 Desember, hujan kembali terjadi di daerah pasca bencana banjir bandang yang sempat melanda daerah ini. Khususnya di Agam, hujan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dan pada hari ini kebetulan cuaca terlihat masih cukup cerah. Akibat hujan ini, debit air di sejumlah hulu sungai di daerah Agam, khususnya di Malala dan Palambayan, itu mengalami peningkatan. Peningkatan debit air ini sejauh ini menyebabkan banjir, tapi belum berkapasitas sebesar banjir bandang sebelumnya. Banjir ini hanya seperti luapan dari air sungai yang masih tersendat, karena memang proses pengangkatan material di aliran sungai belum sepenuhnya selesai atau belum sepenuhnya dilakukan oleh alat berat, karena memang selain pengangkatan material, tim gabungan juga melakukan pencarian dengan melakukan susur sungai. Jadi prosesnya masih membutuhkan waktu dan juga alat berat yang ada tidak mencukupi untuk segera menyusur atau segera untuk melakukan evakuasi di seluruh lokasi. Jadi hujan yang terjadi dalam 2 hari ini cukup memberi kecemasan pada warga, karena memang luapan aliran air di arus sungai masih menggenangi rumah warga bersama lumpur dan sejumlah material. Namun banjir bandang susulan sampai saat ini masih belum terdeteksi atau belum ada informasi lebih lanjutnya, rekan Arin. Oke baik, rekan Panji bisa dijelaskan bagaimana isi curhatan hati yang warga sampaikan pasca bencana besar ini? Apakah benar banyak warga yang mengidap penyakit kulit buntut minimnya air bersih di lokasi? Baik, kalau untuk kondisi warga, pengungsi dan penyintas yang terdampak banjir bandang ini dalam beberapa hari terakhir, ini sudah 1 pekan mungkin sejak kejadian, hampir 2 pekan, udah 10 hari ya, dari tanggal 27 November sampai hari ini, itu kondisi masyarakat secara fisik mulai menurun karena masyarakat masih berada di tenda pengungsian, dan kondisi cuaca yang terus berubah, kondisi cuaca yang cepat berubah dari panas menjadi hujan membuat daya tahan tubuh masyarakat menurun drastis, sehingga flu, demam, dan juga batuk itu banyak mengidap atau terjadi di masyarakat, khususnya anak-anak. Dan di posko-posko kesehatan itu beberapa warga juga mengeluhkan terdampak alergi telur, karena memang di posko bantuan kita tahu lauk terbatas dan kebanyakan lauk yang tersedia yaitu telur rebus. Jadi sehingga karena tidak ada lauk yang bisa dimakan,
daripada memakan mie instan, masyarakat tetap memakan telur meski harus kembali alergi. Dan juga kondisi air bersih masih menjadi keluhan para pengungsi di Salareaya, karena memang air bersih belum bisa didapatkan dengan baik karena harus di stok dari luar daerah atau luar lokasi, karena memang aliran sungai masih sangat kotor dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya aliran sungai tersebutlah jadi penumpang kebutuhan air masyarakat, sehingga akibat minimnya air bersih ini ada juga masyarakat yang terdampak penyakit kulit. Namun di posko-posko medis yang tersedia di posko umum yang ada di sepanjang lokasi bencana, masyarakat bisa mendapatkan salaf dan obat-obatan. Seperti itu rekan Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Apa keluhan ibu apa yang terjadi? Waktu ya. Udah mulai gatal-gatal ibu makan telur. Lagi makan telur. Terus apa lagi? Makan obat. Ciri ini lengkap. Kadang-kadang rasanya ke ciri kalau terasa berapa ini? 200 balik. Allahu Akbar. Buat jamur sama buat gatal. Sini bisa juga, Bapak. Keluhan masyarakat di sini terdampak. Ya, jadi masyarakat kita ini, saya kan baru 2 hari di sini ya. Jadi kemarin di seberang air dan di sini hari kedua kita di posko Masjid Taqwa ini. Jadi rata-rata memang pasien mengeluhkan batuk pilek udah mulai nih, faringitis, keluhan gatal-gatal di kulit, kemudian hipertensi, kemudian tadi juga sembari cerita pengalamannya ya, rata-rata pasien kayaknya trauma ya. Ini sampai saat ini sudah berapa ini data warga yang kita periksa? Kalau yang di posko ini tadi kita rata-rata udah mungkin 10 apa kurang lebih 10-12 pasien datang. Berarti ini posko dokter ini mobile, pindah-pindah? Kebetulan memang kita berganti-ganti tempat. Jadi kemarin di seberang air juga itu ada beberapa. Jadi hari kedua ini kita di sini ya mobile. Kalau untuk stok obat-obatan kita bagaimana sejauh ini? Terus terang kalau kita ya untuk pengobatan standar masih cukup ya dipasok. Kalau kita kan dari rumah sakit Emil difasilitasi dan alhamdulillah masih cukup untuk saat ini. Sampai kapan Bu kita mendirikan posko seperti ini? Kapan? Kalau himbauan dari dinas kesehatannya dari Kementerian Kesehatan, kita memang diwacanakan itu akan ada bergilir mungkin per 2 hari ya selama 10 hari dokter-dokter yang bertugas. Jadi 2 hari selama 10 hari sampai mungkin status daruratnya selesai. Jadi memang kita bergantian gitu. Bu izin Bu nama lengkap? Nama lengkap, saya Dr. Tuti Aryani ya, Tuti Aryani. Dr. Tuti Aryani, SPDV dari Rumah Sakit Dr. M. Jantung Padang. Alergi tenggorokan. Sudah sejak berapa lama itu Bu? Baru ini Pak, baru masalah inilah. Sejak gempa ini usulan ini. Rumah gimana Bu? Rumah nggak apa-apa, cuma keluarga kena yang di sini Pak. Tidurnya gimana selama ini pas? Kalau kami di sana nggak apa-apa Pak. Cuman saudara yang di sini itu yang patah-patah ada Pak. Nama Ibu boleh tahu Bu? Nama Ibu? Nama Ibu Darmayati. Kalau keluarga yang kena Indrayani, Revi masih di Duku Basmo Pak. Oh, tapi ketemu ya, udah ketemu. Selamat ya? Selamat Pak, tapi ini patah, kaki patah Pak. Masih dirawat. Masih Bu.
apa yang dikasih sama dokter tadi, Bu? Belum ada obat. Belum ada. Oh. Masih Tadi menunggu. periksa tensi sama Sama alergi. alergi. Oh, alergi apa, Bu? Alergi kan kita sekarang kan banyak makan telur, Pak ya. Cuman itu ya ada sembako kita. Jadi itulah. Padahal ada masalah dengan makan telur. Ya, jadi kan itu yang ada di kita gini kan. Semakin hari korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kian bertambah dengan ditemukannya puluhan jenazah baru. Berdasarkan data terkini BNPB pada Senin 8 Desember 2025 pukul 11:02 waktu Indonesia Barat, sebanyak 950 korban tewas kembali ditemukan dengan 274 lainnya masih hilang. Sejauh ini Provinsi Aceh masih memegang jumlah korban tewas terbanyak dengan total 386 jiwa, 101 hilang dan 4.300 mengalami luka-luka. Kemudian disusul dengan Sumatera Utara dengan korban tewas berjumlah 330, 78 hilang dan 647 terluka. Di urutan terakhir ada Sumatera Barat dengan total meninggal 234 jiwa, hilang 95 orang dan 112 orang terluka. Dari ketiga provinsi terdampak, total ada 52 kabupaten yang terkena imbas dengan 156,5 ribu rumah rusak. Berikut total kerusakan yang terjadi buntut banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni 1.200 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan rusak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 420 rumah ibadah rusak, 234 gedung atau kantor rusak, dan 435 jembatan rusak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.